Huh? 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 Laban al Yau Ready. Itau, Itau, Itau Mania. Itau, Itau, Itau Mania. Itau, Itau, Itau Mania. Pada bagian latar belakang, kami membahas bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan dapat menilai kemampuan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, serta mengelola aset secara efektif. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Selain itu, digunakan juga analisis tren atau time series untuk melihat perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Objek penelitian yang kami pilih adalah PT Kalbe Farma Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan besar, Kalbe Farma dituntut untuk menjaga stabilitas serta kinerja keuangannya agar tetap mampu bersaing di industri farmasi. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 sampai 2025, perusahaan mengalami perkembangan kinerja yang cukup beragam. Beberapa rasio menunjukkan kondisi yang baik, namun terdapat juga perubahan pada profitabilitas dan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan serta efisiensi operasional PT Kalbe Farma Tbk selama periode tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2023 sampai 2025 berdasarkan analisis rasio keuangan. Yang kedua ada bagaimana tingkat kesehatan PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan rasio likuiditas dan solvabilitas tahun 2023 sampai 2025. Yang ketiga, bagaimana efisiensi operasional PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan rasio aktivitas dan profitabilitas tahun 2023 sampai 2025. Yang keempat, bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan analisis tren time series selama periode 2023 sampai 2025. Dan yang terakhir, bagaimana posisi kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dibandingkan standar industri atau perusahaan sejenis berdasarkan analisis perbandingan cross-section apabila memungkinkan. Dan dari rumusan masalah, ada juga tujuan penulisan, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2023 sampai 2025 berdasarkan rasio keuangan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan rasio likuiditas dan solvabilitas tahun 2023 sampai 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui efisiensi operasional PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan rasio aktivitas dan profitabilitas tahun 2023 sampai 2025. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk berdasarkan analisis tren atau time series selama periode 2023 sampai 2025. Dan yang terakhir, untuk mengetahui posisi kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dibandingkan standar industri atau perusahaan sejenis berdasarkan analisis perbandingan cross-section apabila memungkinkan.
Selanjutnya pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama laporan keuangan, di mana laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu ada analisis laporan keuangan, proses di mana adanya evaluasi laporan keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga ada kinerja keuangan, di mana ini itu gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur melalui laporan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Beberapa jenis rasio likuiditas diantaranya yang pertama ada current rasio. Rasio lancar menghitung kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aset lancar dan utang lancar. Untuk rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar selain persediaan. Rumusnya yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Yang ketiga ada quick ratio. Rasio ini mengukur jumlah kas yang ada untuk membayar utang perusahaan. Rumus cash ratio yaitu cash plus bank plus marketable securities dibagi current liabilities. Yang kelima ada rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio dengan rumus total debt dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio dengan rumus total debt dibagi total equity. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio dengan rumus utang jangka panjang dibagi ekuitas. Selanjutnya yang keenam ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Yang kedua ada return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Dan yang keenam ada net profit margin. Net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Yang ketujuh ada rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset perusahaan. Rasio aktivitas diantaranya yaitu ada inventory turnover ratio dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu ada aset turnover ratio dengan rumus penjualan dibagi total aset. Dan yang ketiga ada receivable turnover ratio dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya yaitu metode penelitian di mana jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data yang diperoleh. Lalu ada objek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu PT Kalbe Pharma Tbk. Penelitian dilakukan menggunakan laporan keuangan perusahaan periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Data yang digunakan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Objek penelitian dipilih karena PT Kalbe Pharma Tbk merupakan perusahaan manufaktur besar di Indonesia. Yang ketiga ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan annual report PT Kalbe Pharma Tbk. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan perusahaan dari sumber resmi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan.
Selanjutnya, untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis time series. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Analisis tren dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2023 sampai 2025, yaitu rasio likuiditas pada tahun 2023, yang pertama ada current ratio dengan persentase 490,84%, quick ratio 281,41%, cash ratio 104,8%. Pada tahun 2024, current ratio sebesar 410,63%, quick ratio 304,92%, cash ratio 142,14%. Dan untuk tahun 2025, 300 current ratio dengan persentase 346,84%, quick ratio 249,35%, dan cash ratio 113,93%. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Pada tahun 2023 memperoleh persentase sebesar 14,6%, dan pada tahun 2024 memperoleh persentase sebesar 16,4%. Selanjutnya juga ada di tahun 2025 memperoleh persentase sebesar 19,4%. Yang kedua ada debt to equity ratio. Yang pertama ada di tahun 2023 mendapatkan persentase sebesar 17%, 2024 mendapatkan persentase sebesar 19,7%, dan di tahun 2025 mendapatkan persentase sebesar 24,1%. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Yang pertama di tahun 2023 mendapatkan persentase sebesar 3%, di tahun 2024 mendapatkan persentase 3% juga, dan pada tahun 2025 memperoleh persentase sebesar 3,3%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA yang pada tahun 2023 mendapatkan 10,3%, 2024 11%, dan 2025 sebesar 12,2%. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2023 mendapatkan persentase sebesar 12%, dan tahun 2024 mendapatkan persentase sebesar 13,2%. Selanjutnya di tahun 2025 memperoleh persentase sebesar 15,1%. Yang ketiga ada gross profit margin atau GPM. Pada tahun 2023 memperoleh 38,9%, pada tahun 2024 memperoleh 38,1%, dan pada tahun 2025 memperoleh persentase sebesar 39,6%. Selanjutnya yang keempat ada net profit margin atau NPM. Pada tahun 2023 memperoleh persentase sebesar 9,1%, dan pada tahun 2024 memperoleh persentase sebesar 9,9%, dan 2025 memperoleh persentase sebesar 10,6%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Pada tahun 2023 memperoleh 1,13 kali, dan tahun 2024 memperoleh 1,11 kali, dan tahun 2025 memperoleh 1,15 kali. Yang kedua ada receivable turnover ratio. Pada tahun 2023 memperoleh 6,6 kali,
Selanjutnya ada 2024 memperoleh 7 kali, dan di tahun 2025 memperoleh 7,4 kali. Yang ketiga, selanjutnya ada inventory turnover ratio. Pada tahun 2023 memperoleh 4,5 kali, di tahun 2024 memperoleh 4,6 kali, dan pada tahun 2025 memperoleh 4,7 kali. Selanjutnya ada analisis tren. Berikut merupakan ringkasan data dari laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2023 sampai 2025 dalam miliar. Ini tabelnya. Yang pertama ada penjualan bersih pada tahun 2023 itu ada di 30.449.134.000. Di tahun 2024 itu 32.627.776.000. Di tahun 2025 35.244.544. Yang kedua ada total aset, yaitu dengan senilai pada tahun 2023 senilai 27.057.568.000. Selanjutnya pada tahun 2024 senilai 29.429.724. Di tahun 2025 itu senilai 30.699.348.000. Untuk total liabilitas itu di 3.937.546.000. Di tahun 2024 4.839.294.000. Di tahun 2025 itu senilai 5.970.845.000. Untuk total ekuitas di tahun 2023 itu 23.120.022.000. Di tahun 2024 24.590.434.000. Di tahun 2025 itu senilai 24.728.503 rupiah. Untuk aset lancar pada tahun 2023 itu senilai 15.918. Di tahun 2024 senilai 19.870. Di tahun 2025 senilai 20.710. Selanjutnya untuk persediaan itu senilai 6.792. Di tahun 2024 senilai 5.115. Di tahun 2025 itu senilai 5.821. Kemudian pada kas dan setara kas pada tahun 2023 senilai 3.232. Pada tahun 2024 itu senilai 4.622. Pada tahun 2025 itu senilai 4.315. Selanjutnya untuk liabilitas jangka pendek itu pada tahun 2023 senilai 3.243. Pada tahun 2024 senilai 4.839. Pada tahun 2025 itu senilai 5.971. Nah, dari data tersebut dilakukan analisis trend time series sebagai berikut. Analisis time series digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun ke tahun berdasarkan rasio keuangan. Metode ini juga digunakan dalam artikel penelitian yang artikel penelitian untuk mengevaluasi kondisi keuangan PT Kalbe Farma. Berikut ini ada tabel tren rasio likuiditas pada
PT Kalbe Farma Tbk. Rasionya untuk yang pertama itu ada current ratio pada tahun 2023 itu mencapai 490,84%, sedangkan pada tahun 2024 itu mencapai 410,63%, pada tahun 2025 mencapai 346,84%. Trennya itu menurun. Kemudian untuk quick ratio pada tahun 2023 itu mencapai 281,41%. Pada tahun 2024 itu mencapai 304,922%. Pada tahun 2025 itu mencapai 249,35%. Trennya itu fluktuatif. Cash ratio pada tahun 2023 itu mencapai 104,8%. Pada tahun 2024 itu mencapai 142,14%. Pada tahun 2025 mencapai 113,93%, dan trennya itu fluktuatif. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan hasil analisis time series tahun 2023 sampai 2025, current ratio mengalami penurunan bertahap dari 490,84% pada tahun 2023 menjadi 346,84% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan liabilitas jangka pendek lebih cepat dibandingkan peningkatan aset lancar perusahaan. Walaupun demikian, nilai current ratio masih berada jauh di atas standar industri sebesar 200%, sehingga kondisi likuiditas perusahaan tetap bergantung sangat baik. Selanjutnya, quick ratio mengalami fluktuasi, yaitu meningkat pada tahun 2024 menjadi 304,92%, kemudian turun menjadi 294,35% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan masih tergolong kuat meskipun terjadi penurunan pada akhir periode. Cash ratio juga mengalami fluktuasi dari 104,8% pada tahun 2023 menjadi 142,14% pada tahun 2024. Kemudian turun menjadi 113,93% pada tahun 2025. Kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kas dan aset keuangan lancar lainnya, sedangkan penurunan pada tahun 2025 disebabkan karena meningkatnya liabilitas jangka pendek perusahaan. Selanjutnya ada analisis tren rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini untuk tabelnya pada yang pertama pada rasio DAR pada tahun 2023 mencapai 14,6%, pada tahun 2024 mencapai 16,4%, pada tahun 2025 mencapai 19,4%, yang artinya meningkat. Kemudian untuk DER pada tahun 2023 mencapai 17,0%, pada tahun 2024 mencapai 19,7%, pada tahun 2025 mencapai 24,1%, yang artinya meningkat. Pada rasio terakhir itu ada LTDR yang pada tahun 2023 itu mencapai 3,0%, pada tahun 2024 mencapai 3,0%, pada tahun 2025 mencapai 3,3%, yang artinya stabil cenderung naik. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Debt to asset ratio mengalami peningkatan 14,6%
pada tahun 2023 menjadi 19,4% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dan dalam pembiayaan aset perusahaan semakin meningkat, namun karena nilainya masih berada di bawah 50%, struktur pendanaan perusahaan masih tergolong aman. Untuk debt to equity ratio atau DER juga mengalami peningkatan dari 17,0% menjadi 24,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi penggunaan utang terhadap modal sendiri meningkat setiap tahun. Walaupun meningkat, rasio ini masih relatif rendah sehingga rasio keuangan perusahaan masih dapat dikendalikan. Long-term debt to equity ratio atau LTDR cenderung stabil pada angka 3,0% dan sedikit meningkat menjadi 3,3% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih sangat rendah dan penggunaan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan. Selanjutnya, untuk tabel keempat ada analisis tren rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan aktivitas operasionalnya. Return on asset atau ROA mengalami peningkatan dari 10,3% pada tahun 2023 menjadi 12,2% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan total aset untuk menghasilkan laba bersih. Return on equity atau ROE juga meningkat dari 12,0% menjadi 15,1%. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham semakin baik dari tahun ke tahun. Gross profit margin mengalami fluktuasi pada tahun 2024, sempat menurun menjadi 38,1%, tetapi meningkat kembali menjadi 39,6% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga efisiensi harga produksi dan mempertahankan laba kotor. Sedangkan net profit margin atau NPM meningkat secara bertahap dari 9,1% menjadi 10,6%. Berdasarkan analisis time series tahun 2023 sampai 2025, kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk secara umum menunjukkan kondisi yang baik dan stabil. Rasio likuiditas masih berada pada tingkat yang sangat tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan. Rasio profitabilitas menunjukkan peningkatan penggunaan utang tetapi masih dalam batas aman. Rasio profitabilitas dan aktivitas mengalami peningkatan yang menandakan perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba serta mengelola aset dan operasional perusahaan. Dengan demikian, PT Kalbe Farma Tbk dapat dikatakan memiliki kondisi keuangan yang sehat serta mampu mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan selama periode 2023 sampai 2025. Pada bagian ini, kami melakukan analisis perbandingan antara PT Kalbe Farma Tbk dengan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2025. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja keuangan PT Kalbe Farma dibandingkan perusahaan sejenis di industri farmasi dan kesehatan. Berdasarkan rasio likuiditas, kedua perusahaan sama-sama memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, PT Sidomuncul memiliki current ratio sebesar 386 dan quick ratio sebesar 280,7%, sedikit lebih tinggi dibandingkan PT Kalbe Farma yang memiliki current ratio 346,84% dan quick ratio sebesar 249,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Sidomuncul dalam menutupi kewajiban jangka pendek relatif lebih kuat.
Di sisi lain, PT Kalbe Farma memiliki cash ratio sebesar 113,93%, lebih tinggi dibandingkan Sido Muncul sebesar 89,9%. Ini menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma memiliki kemampuan kas yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban lancar tanpa tergantung pada aset lain. Selanjutnya, pada rasio solvabilitas, PT Sido Muncul memiliki DAR, DER, dan LTDR yang lebih rendah dibandingkan PT Kalbe Farma. Artinya, penggunaan utang pada Sido Muncul lebih kecil sehingga tingkat rasio keuangannya juga lebih rendah. Walaupun demikian, rasio solvabilitas PT Kalbe Farma masih berada pada kategori aman karena proporsi utangnya masih relatif rendah dibandingkan total aset maupun ekuitas perusahaan. Pada rasio profitabilitas, PT Sido Muncul menunjukkan hasil yang lebih unggul. Hal ini terlihat dari nilai ROA sebesar 33,4%, ROE sebesar 39,4%, GPM sebesar 58%, dan NPM sebesar 30,1%. Yang semuanya lebih tinggi dibandingkan PT Kalbe Farma. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sido Muncul lebih efektif dalam menghasilkan laba dari aset, modal maupun penjualannya. Namun demikian, PT Kalbe Farma tetap mampu menghasilkan laba yang stabil sehingga kondisi profitabilitas perusahaan masih tergolong baik. Selanjutnya, pada risiko aktivitas, PT Kalbe Farma justru menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nilai TATO, RTR, dan ITR Kalbe Farma lebih tinggi dibandingkan Sido Muncul. Hal ini menunjukkan bahwa Kalbe Farma lebih efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan serta lebih cepat dalam pengelolaan piutang dan persediaan. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis perbandingan pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul lebih unggul dari sisi profitabilitas dan struktur utang, sedangkan PT Kalbe Farma lebih unggul dari sisi aktivitas operasional dan pengelolaan aset. Kedua perusahaan sama-sama memiliki kondisi keuangan yang baik dan stabil di industri farmasi Indonesia. La Habana, al Yao